Bab 1159. Melindunginya. Mendengar kata penjara, semua orang tertegun. Bukankah mereka hanya pasangan kencan buta? Jika ada masalah pun, mungkin hanya sekedar cemburu, bertengkar sebentar, lalu kembali berdamai. Kenapa harus sampai masuk penjara? Melihat ekspresi terkejut mereka, Gita merasa, karena ia telah mengatakan hal ini, sebaiknya ia menjelaskan semuanya. Ia tersenyum tipis, tapi nadanya terdengar sangat dingin. Akan kuberitahu kalian, Stefan Lee telah memperdaya orang untuk menikah dan memeras harta mereka. Ia telah melakukannya beberapa kali, tapi karena malu dan ingin menjaga nama baik mereka, para korban tak menyebarkan masalah ini. Tapi, tak ada orang yang bisa kabur dari kesalahan selamanya. Akhirnya seseorang melaporkannya, dan ia dipenjara karena telah memperdaya dan memeras orang. Ia baru dibebaskan tahun lalu. Tentu Bibi Zhang mengetahui masa lalunya ini, kan? Kau bilang kau mengenalkanku padanya demi kebaikanku. Apakah benar begitu? Atau kau ingin menjebakku? Apa? Pernah dipenjara? Siapa yang akan sudi menerima pria semacam ini? Benar. Kenapa Bibi Zhang melakukan hal ini? Ia telah memperdaya dan memeras orang, mungkin karena melihat restoran ramen Gita sangat ramai, maka ia tertarik padanya. Sungguh menakutkan, kudengar pasangan lain yang dikenalkan Bibi Zhang, pria itu juga melakukan KDRT pada istrinya. Kini, pria yang memperdaya dan memeras orang. Apa maksud Bibi Zhang? Rupanya seperti itu sifatnya. Pantas saja anak-anaknya tak pernah mengunjunginya selama bertahun-tahun, mungkin mereka takut ia akan menimbulkan masalah bagi mereka. Kalian. Bibi Zhang tak menyangka Gita akan mengatakan hal ini. Sebenarnya ia tak mengetahui selengkap ini, ia hanya tahu, Stefan Lee pernah melakukan tindakan kriminal, tapi Bibi Zhang merasa, wajar saja jika seorang pria melakukan beberapa kesalahan. Ia merasa, tak mungkin ada pria yang tak pernah melakukan kesalahan. Dan karena tak ada yang menginginkan Gita, maka ia bermaksud membantunya. Mengenai apakah perkataanku benar atau tidak, jika mau, kalian boleh investigasi sendiri. Mereka hanya suka menonton keributan, mana mungkin sampai seniat itu untuk menginvestigasi. Dan melihat keseriusan Gita saat mengatakannya, mereka telah 80% mempercayainya, sisa 20%-nya hanyalah menunggu jika ada serangan balasan. Aku telah mengatakan semuanya, kuharap Bibi Zhang takkan lagi mengatakan sesuatu yang akan merusak nama baikku. Jika itu terjadi, meski kita telah bertetangga selama bertahun-tahun, aku tetap akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kami akan menuntutmu ke pengadilan. Tambah Hani Luo. Suasana menjadi tegang. Mereka melihat kedua wanita itu berdiri dengan garang, dan dua pria yang berdiri di belakang mereka tampak sangat tenang dan gagah. Dalam hati mereka berpikir, para wanita keluarga Zhou ini benar-benar tak bisa diremehkan. Mereka telah mengetahui apa akibatnya. Andri Han menatap gadis itu dari belakang dan tersenyum tipis. Awalnya ia mengira, setelah kejadian kemarin, ia akan merasa ciut dan ketakutan. Tak disangka, ia bisa menyelesaikan semua ini tanpa bantuannya. Saat ia sedang memikirkan hal ini, gadis itu tiba-tiba menoleh menatapnya, ekspresi garangnya saat menghadapi para tetangga tadi, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi patuh dan agak takut-takut, seolah takut ia akan memarahinya. Benar-benar berubah drastis. Setelah masalah itu selesai, Ayah dan Ibu Zhou mengundang Andri Han naik dan membuatkan teh untuknya. Gita hendak menceritakan apa yang telah terjadi pada orang tuanya, tapi karena Andri Han duduk di sebelahnya, ia berkata dengan gugup dan terbata-bata. Melihat putrinya merasa sangat gugup di hadapan pria yang disukainya, Hani Luo malah menggodanya. Katakan dengan jelas, kenapa kau terbata-bata? Gita merasa sangat malu dan hampir meneteskan air mata, tapi ia berusaha menahannya dan menatap Hani Luo dengan jengkel. Andri Han merasa kasihan padanya, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa di hadapan orang tua Gita. Akhirnya,
ia berkata, "Paman Zhou, Bibi Zhou." Setelah mengalami kejadian seperti kemarin, wajar jika ia merasa tegang dan berkata dengan terbata-bata, "Semoga Bibi bisa memaklumi." Mendengarnya, Haniluo mengangkat alisnya dan menatap Andri Han. Ia bahkan melindunginya dari candaan ibunya sendiri. Ia tahu, pria yang selalu berusaha melindungi putrinya sangat jarang ditemui. Ditambah dengan penampilan dan sifat Andri Han, sepertinya pria ini bisa diandalkan. Saat mereka bertengkar di bawah tadi, Haniluo terus mengamatinya. "Biar aku saja yang menceritakan apa yang terjadi kemarin malam." Andri Han mulai bercerita. Saat hendak menceritakan peristiwa pelecehan itu, Andri Han berhenti sejenak dan menatap Gita, lalu menjelaskannya dengan cepat tanpa mempermalukannya. Haniluo merasa sangat puas melihatnya. Pria ini sangat menjaga perasaan Gita, kadang untuk menunjukkan kehebatannya, sebagian pria akan menceritakan betapa menyeramkannya situasi itu, tapi ini hanya akan membuat Gita kembali terbayang akan kejadian itu dan merasa trauma. Tapi karena Andri Han bersikap seperti ini, Gita bahkan sama sekali tak terbayang akan kejadian itu. Setelah ia selesai menceritakannya, dalam hati, Haniluo menilai Andri Han. Bersikap hati-hati, pandai menilai situasi, singkat, padat, jelas, bisa menilai apa yang harus diprioritaskan, dan yang terpenting, tenang. Tak seperti ayah Gita, yang hampir saja membanting meja setelah mendengar cerita Andri Han. Ia menggertakkan gigi dengan geram. Bajingan. Hanya masuk rumah sakit adalah hukuman yang terlalu ringan untuknya. Mana dia? Akan kulumpuhkan dia. Sudahlah, melihat sikap Bibi Zhang, seharusnya luka Stefan cukup parah. Dan ini semua, pasti berkat Andri Han. Haniluo menatapnya. Saat ini, pria ini tampak sangat tenang. Tak disangka, ia bisa menghajar seseorang hingga babak belur. Tapi ini pasti demi putrinya, bukan karena ia menyukai kekerasan. Mungkin karena hubungan telepati antara ibu dan anak, Gita seolah bisa menebak apa yang dipikirkan Haniluo dan berkata, "Bu, biasanya ia tak seperti ini, tapi karena kejadian ini sangat memuakkan, ia terpaksa melakukannya. Jika ayah yang berada di sana, aku yakin luka Stefan Lee akan jauh lebih parah." Dalam hati, Haniluo berpikir, anak ini, belum menjalin hubungan dengannya, sudah membelanya. Dan membandingkannya dengan ayahnya. Bersambung.